Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita haturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga kembali mencurahkan berbagai karunia dan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat berharga, pelajaran bahasa Arab. Termasuk di antara betapa bernilainya bahasa Arab ini bagi kita selaku seorang muslim, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan pesan-pesannya kepada kita ya melalui kitab sucinya, maka Allah tidak menggunakan bahasa yang lain. Allah hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Maka tentu bahwasanya kalau kita sekarang belajar bahasa Arab ini, maka mudah-mudahan ya kita termasuk di antara hamba yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah memuliakan bahasa Arab ini menjadi bahasa kitab sucinya. Amin. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Nantiqin Biha karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah taala, ya terbitan dari Islamic University of Madinah. Baik, alhamdulillah kita sekarang masuk pelajaran ke-25 dari kitab jilid yang kedua dan kita sudah masuk di latihannya. Insya Allah sekarang kita sambung kepada latihan yang kelima. Baik. Nah, di latihan yang kelima ini bisa dilihat ya di bukunya jilid yang kedua halaman 171. Nah, di latihan yang kelima, mu'allif menyampaikan perintah kepada kita imla ya, imla al-amakinal khaliyata bi ab ya. Jadi perintahnya adalah lengkapi ya atau penuhi ya, isilah ya fil al-amakin al-khaliyah, tempat-tempat yang kosong ini ya, tempat kosong ya. Ini diisi dengan apa? Bi ab, dengan kata ab. Nah, tentunya ketika kita mengisi ini ya, kita juga harus melihat kepada posisi di kalimat tersebut. Apakah nanti ab ini marfu ataukah dia mansub ataukah majrur. Nah, kenapa demikian? Karena sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi ab termasuk di antara asmaul khamsah ya, asmaul khamsah yang mana ketika dia marfu ditandai dengan waw, kemudian mansubnya tadi dengan alif dan majrurnya dengan ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan nanti di sana di dalam mengerjakan latihan yang kelima ini. Jadi apakah dia marfu, apakah mansub ataukah majrur? Nah, inilah sesuai dengan posisinya nanti di kalimat. Baiklah para pemirsa, ya sekarang silakan dikerjakan terlebih dahulu, nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Nah, baik, sambil mengerjakan, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan, ya sekarang coba kita bahas dan kita cocokkan jawaban-jawabannya ya. Soal nomor 1. Ya, nomor 1. Nukta nukoh atau titik-titik ya, titik-titik. Nah, ya, tajirun kabirun. Ya, titik diisi dengan ab, bapak ya. Ya, bapak kami atau bapak kita tajirun kabirun, seorang pedagang yang besar ya, atau saudagar besar. Nah, di sini apakah di sini abu, aba atau abi? Ya, jawabannya adalah abu ya, abu. Nah, kenapa kok abu? Ya karena dia adalah mubtada ya. Jadi abuna dia sebagai mubtada ya. Bapak kami mubtada ya, tajirun kabirun. Nah, ini sebagai khobar ya. Jadi ini yang benar nomor 1 adalah abu ya, abuna. Disambungkan abuna. Baik. Nomor 2. Hadhihi sayyaratu li nuqtallah. Nah, mobil ini milik, ya kalau kita gunakan A berarti bapak ya, milik bapak kita. Ya, jadi mobil ini milik bapak kita. Nah, di sini bapaknya ini dalam bahasa Arabnya apa? Abu, aba, atau abi.
Ya, jawabannya adalah abi. Kenapa abi? Karena di sini ada lam ya, ada lam, dia harfu jar sehingga menjadikan huruf setelahnya jadi abi ya. Ditulis abi. Nah, jadi hamzah, fathah, ba, kasroh, ya, ya, sukun dan na. Ya, li abi. Nah, baik. Ini nomor 2. Nomor 3. Aro'aita. Nuqtah nah. Ya. Apakah kamu melihat bapak kami? Ya, jadi bapak ya, bapak karena kan menggunakan abnya. Nah, kalau di sini sekarang jawabannya bahasa Arabnya apa? Abu, aba atau abi? Ya, dia dijawab dengan aba ya, aba. Kenapa aba? Karena di sini posisinya adalah sebagai apa? Sebagai maf'ul bih ya, sehingga maf'ul bih dia mansub dan tanda nasabnya adalah dengan alif. Jadi ditulis aro'aita abana ya. Ya, aro'aita abana. Baik, kemudian yang keempat. Aina zahaba nukta ki ya Fatimah tuh. Kenapa dibaca ki? Ya karena di sini ada Fatimahnya ya. Fatimah, maka dia perempuan. Ya. Kemana perginya bapakmu wahai Fatimah? Nah, di sini bapak aina zahaba. Nah, bapak sebagai apa di sini? Ya, dia bisa berfungsi ya sebagai kan ini kalau di sini ada zahaba ya. Berarti fiil, dia bisa menjadi fa'ilnya. Fa'il adalah marfu ya, teman. Jadi aina zahaba abuka, di mana kemana perginya bapakmu ya Fatimah, wahai Fatimah. Taib yang kelima. Mata kharaja bab nuqtah ka ya Ali. Kenapa dibaca ka? Karena di sini panggilnya Ali untuk laki-laki ya. Kalau dari Fatimah untuk perempuan baca ki ya. Jadi kalau kami tadi nomor 4, aina dhaba abuki ya Fatimah tuh. Kemana perginya bapakmu wahai Fatimah. Lalu yang kelima, mata kharaja nuqtah ka ya Ali. Kapan ya berangkatnya atau keluarnya bapakmu wahai Ali. Nah, sehingga di sana ada kharaja di fi'il, maka membutuhkan fa'il. Jadi fa'il adalah marfu, maka kemudian ditulis di sana mata kharaja abuka ya. Mata kharaja abuka. Yang nomor 6 ya. Kalimatnya is'ali nuqtah ki ya Zainabu. Ki, kenapa dibaca ki? Ya karena Zainab perempuan ya. Ya. Yang nomor 5, mata kharaja abuka. Ya, karena dia adalah fa'il ya, maka marfu ya, mata kharaja abuka ya Ali. Nah. Nomor 6, is'ali ya, is'ali nuqtah ki ya Zainab. Ya, dibaca ki kenapa? Karena ini adalah Zainab, yang disapa adalah Zainab perempuan. Jadi is'ali ya, tanyakanlah ya kepada siapa? Bapakmu wahai Zainab. Nah, bapak ini sebagai apa? Sebagai maf'ul bih yang ditanyakan, jadi maf'ul bih, maka dia dibaca fathah. Jadi is'ali abaka ya Zainab. Ya, is'ali abaka ya Zainab. Abaki, apanya abaki? Is'ali abaki ya Zainab. Baik, yang ketujuh. Ana ya a'rifu nuqtah ka ya Utsmanu. Dibaca ka ya, karena ini Utsman laki-laki. Jadi, kalau diartikan, saya mengetahui bapakmu wahai Utsman. Nah, ketika di sana bapakmu di sini posisinya apa? Sebagai marfu, mansub atau majrur. Ya, dia kalau lihat kalimatnya ini a'rifu, ya ini sudah ada fi'il dan fa'ilnya, maka di sana menjadi maf'ul bih, ya maf'ul bih. Maka dia karena maf'ul berarti mansub, sehingga dibacanya ana a'rifu, ana a'rifu abaka ya Utsman. Saya mengetahui bapakmu wahai Utsman. Ya, karena di sana sebagai maf'ul bih dan mansub. Tanya berikutnya yang ke-8, ya Bilal ya, ya Bilalu
katabta risalatan ila nuqtatah ka. Ya. Baik. Jadi di sini bukan pertanyaan ya, berarti mungkin bisa dibaca katabtu ya, bukan katabta. Nah, jadi kita artikan dulu. Ya Bilal, wahai Bilal, katabtu ya, saya telah menulis. Kalau katabta, kamu telah menulis ya. Karena ini bukan pertanyaan, maka lebih pasang katabtu ya. Katabtu, saya telah menulis risalatan, sebuah surat ila kepada ya. Karena ini ada ila huruf jar, maka dibaca majrur ila abika ya. Jadi ya Bilal, katabtu risalatan ila abika. Terus yang ke-9 ya, sami'tu anna nukta ha tabibun masyhurun. Nah, ada anna termasuk amil yang menasabkan. Jadi sami'tu, saya telah mendengar, anna bahwasanya abaha bapaknya dia, tabibun masyhurun ya, dokter yang masyhur, yang terkenal. Baiklah para pemirsa, ini latihan yang kelima. Nah, untuk latihan berikutnya, latihan yang keenam, ya sama seperti tadi, cuma sekarang yang dipakai adalah kata yang mana juga sudah kita jelaskan ya. Dia termasuk salah satu dari asmaul khamsah ya. Yang mana kalau marfu tandai dengan wawu, kalau mansub ditandai dengan alif, dan kalau majrur tandai dengan ya. Nah, silakan digunakan ini di dalam latihan yang keenam ini ya. Perintahnya sama ya, lengkapi tempat-tempat yang kosong dengan kata ya. Nya kalau marfu berarti aku, kalau mansub akho, kalau majrur akhi. Baik, insya Allah mudah, silakan dikerjakan dulu, nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, sambil mengerjakan silakan di pause dulu videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai ya, kita sekarang coba bahas, kita cocokkan jawabannya. Nomor 1 ya, Aina nuqtatah ki ya, Salma perempuannya dibaca ki. Nah, jadi di sini pertanyaan Aina, di mana saudaramu ya, karena ya, saudaramu wahai Salma. Tinggal dibaca apa? Karena di sini sebagai pertanyaannya, setelah pertanyaan dia sebagai marfu ya, Aina akhuki. Aina akhuki ya Salma, di manakah saudaramu wahai Salma. Baik. Lalu kemudian yang nomor 2. Khoroja nuqtatah ha ma'a nuqtatah ki. Ya. Karena dia perempuan, ya, agak perempuan juga ya. Ya, jadi ki. Jadi lengkapnya ya, telah keluar ya saudaranya bersama dengan saudaramu. Ya, dengan gitu. Jadi khoroja akhuha ma'a akhiki ya. Kenapa jadi di sini akhu menjadi akhi? Kalau akhu di sini dia marfu ya, karena dia adalah fa'il. Fi'ilnya kharaja, fa'ilnya akhu, dia marfu. Nah, kalau di sini ada ma'a, maka di ma'a harfu jar, setelahnya menjadi majrur, sehingga dibaca ma'a akhiki. Baik. Yang ketiga, baik. Di sini alif ya. Alif ini nama untuk perempuan. Ya, berarti di sini dibacanya akhodat ya. Afan. Bukan. Jadi di sini akhoda fi'ilnya. Maka fa'ilnya di sini titaknya ini berarti akhadtu. Ya, akhadtu. Jadi akhadtu ya, saya telah mengambil. Ya, berarti di sini menjadi maf'ul bih ya. Alfa riyalin, sebagaimana kita kemarin sudah baca ya, alfa riyalin ya. Akhadtu alfa riyalin ya. Penyebutan bilangan 1000 sebagaimana di pelajaran 24 ya. Akhadtu alfa riyal min, ya, karena ada min maka dia menjadi majrur, min akhika ya. Saya telah mengambil 1000 rial dari saudaramu. Nah, yang keempat ya, azunnu anna nuqtatahu ya tolibun ya. Azunnu, saya kira, anna bahwasanya saudaranya
annahu ya talibun seorang siswa. Lengkapnya berarti adzunnu anna, karena ada anna ini ya, harfun nasab ya, maka dia menasabkan huruf kalimat setelahnya. Jadi anna akhahu ya. Adzunnu anna akhahu talibun ya. Saya mengira bahwasanya saudaranya itu adalah seorang siswi. Jadi saya mengira bahwasanya saudaranya adalah seorang siswa. Nah, baik, yang kelima, yang terakhir ya, yang kelima. Abhatsu an nuqtah da. Ya, saya mencari ya saudaramu. Ya, saya mencari saudaramu. Maka di sini ada an, berarti dia adalah harfu jar, maka dibaca majrur. Jadi abhatsu an akhika. Ya, saya mencari saudaramu. Baik. Tapi alhamdulillah ini selesai latihan yang ke-6. Maka terakhir ya sebagai penutup dari pelajaran yang ke-25 ini disampaikan oleh mu'allif kata-kata yang baru ya, al-kalimatul jadidatu. Yang pertama ada kata safirun atau sufara ya, duta besar ya. Lalu kemudian ada kata mughlaqun, ya mughlaqun ini tertutup. Syurtiyun, ya, jamaknya adalah syurtah ya, polisi ya. Kemudian amidun jamaknya umada ya. Ini biasa digunakan untuk dekan ya, pimpinan fakultas ya, amidun. Lalu kemudian maridun, orang yang sakit, jamaknya mardo, orang yang sakit. Lalu kemudian ada mutaqaid. Mutaqaid yang sudah kita jelaskan kemarin yaitu pensiun ya. Lalu ada taroka, yatruku, taroka meninggalkan. Alafa yu'alifu, yaitu menulis atau mengarang. Baiklah, dengan demikian para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, selesai kita dari pelajaran yang ke-25 kitab jilid yang kedua. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita dan menjadikan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya dunia akhirat. Amin. Kita cukupkan pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.